Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mendemokan tentang sebuah aplikasi atau sebuah software, yaitu sistem penjualan barang. Nah, pada sistem ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada tambah user, data pelanggan, data barang, order barang, penjualan barang, retur barang, serta dilengkapi dengan beberapa laporan. Yang pertama ada laporan stok, laporan order, laporan customer, laporan penjualan, dan laporan retur. Nah, aplikasi ini saya bangun dengan VB.NET ya, tepatnya menggunakan Visual Studio tahun 2012 ya. Nah, kita bahas satu persatu menu yang ada di dalam aplikasi ini ya. Ini saya keluarkan dulu. Nah, untuk dapat mulai menggunakan aplikasi ini, pertama-tama kalian bisa klik login ya. Nah, maka nanti di sini akan dimintai untuk memasukkan kode admin atau user dan passwordnya. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah user. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada pimpinan. Nah, admin dan pimpinan hak aksesnya berbeda. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, pertama-tama kita coba login sebagai admin dulu. Nah, di sini username-nya ada dm001. Kemudian passwordnya adalah admin. Nah, maka nanti menu-menu yang ada di atas serta di status bar ini akan terbuka. Jika belum login, menu ini tidak bisa terbuka atau false ya. Nah, kalian bisa mengakses menunya lewat sini di atas atau di bawah ya. Ini menunya sama, cuma kan saya beri tampilan di bawah biar lebih cepat ya. Nah, di file master ini ada daftar admin, daftar pelanggan, daftar roti. Kemudian di transaksi ada transaksi penjualan, pesanan harian atau order roti, serta retur dari penjualan roti tersebut. Nah, di laporan kita ada laporan stok barang, laporan penjualan harian, laporan retur roti, laporan order roti, dan daftar pelanggan. Kita bahas dari tambah user dulu. Nah, menu tambah user ini digunakan untuk menambah user atau pengguna dari aplikasi ini ya. Nah, kalian bisa memasukkan user dengan mengklik tombol input. Nah, kode admin di sini otomatis, nama adminnya terserah. Misal di sini saya beri nama kemudian passwordnya. Nah, levelnya di sini ditentukan, bisa dipilih admin atau pimpinan. Di sini saya pilih admin ya. Maka klik tombol simpan, maka data berhasil disimpan. Nah, otomatis data yang kita masukkan tadi berada di tabel ini ya. Nah, ketika kalian ingin menghapus atau mengedit data ini, kalian bisa menggunakan tombol pencarian ini. Tombol pencarian ini ya. Tetapi sebelum menggunakan tombol pencarian ini, kalian harus mengklik tombol edit atau hapus terlebih dahulu. Misal di sini klik edit, kemudian dicari datanya. Misalkan di sini ADM003, kemudian di enter. Nah, maka datanya tampil di text box. Nah, ini kita tinggal edit saja. Tinggal tambahkan, misalkan di sini namanya adminnya saya buat Joni Iskandar. Nah, setelah diupdate kita klik simpan. Nah, maka akan ada notifikasi bahwa data berhasil diupdate. Nah, di sini datanya sudah berubah. Nah, kalau mau menghapus gimana caranya? Caranya juga sama. Ini nanti berlaku di semua menu ya. Klik hapus, kemudian dicari datanya. Nah, tinggal klik delete. Nah, maka data akan hilang karena sudah terhapus. Oke. Yang kedua adalah data pelanggan ya. Data pelanggan di sini digunakan
untuk mendata semua pelanggan atau semua customer yang belanja di Swiss Bakery ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya macam-macam, bisa digunakan untuk survei ataupun lain sebagainya ya, tergantung dari pihak perusahaan. Nah, cara input, edit, hapus sama dengan menu user tadi. Di sini kode pelanggan juga otomatis, alamat dan nomor telepon ya. Kemudian selanjutnya adalah data barang. Nah, data barang ini merupakan data dagangan ya, data dagangan dari Swiss Bakery. Nah, di sini misalkan kalian mau masukkan satu buah data. Nah, kode roti otomatis ya. Misalkan di sini nama rotinya kita buat roti gemblong ya. Kemudian harga. Nah, pada kolom harga dan kolom jumlah di sini saya sudah buat validasi. Jadi ini tidak bisa diisi dengan huruf, harus diisi dengan angka ya. Misal di sini harganya 5.000. Kemudian jumlahnya adalah jumlah satuan. Misalkan di sini satu piece-nya, harga satu piece. Nah, kemudian di sini kan menunya cuma ada piece ya, belum ada box, dus dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman mau membuat satuan baru, teman-teman cukup ketikkan nama satuannya ya, cukup diketik di kolom satuan ini, kemudian disimpan ya. Maka otomatis data yang teman-teman masukkan tadi akan menambah pada kolom satuan ini ya. Ini sudah otomatis ya. Kemudian order barang ya. Order barang ini merupakan form yang digunakan untuk mengorder setiap harinya. Maksudnya barang apa saja yang akan dijual di outlet Swiss Bakery ya. Setiap harinya mau barang apa saja yang dijual itu didata dulu di form order atau pesanan harian ya. Nah, di sini teman-teman cukup pilih kode barangnya apa. Nah, di sini maka akan ada keterangan ya bahwa roti 001 itu namanya cheese cake, kemudian roti 006 itu namanya Hia Red Bean Mini dan lain sebagainya. Nah, kemudian jumlah masuknya ada berapa? Misal jumlah masuknya ada 10 piece. Nah, teman-teman tinggal klik insert ya. Kemudian jika mau tambah lagi, nah roti 0010 pisang hijau mini, nah, jumlahnya misalkan 10 piece, insertkan lagi. Nah, teman-teman bisa menambahkan beberapa data ya, tidak harus satu data. Ini saya coba 2 data. Setelah itu klik simpan ya. Kemudian cetak struk order. Nah, maka nanti akan ada laporan pemesanan barang atau order barang ya. Ini secara otomatis. Nah, laporan ini bisa langsung teman-teman print ataupun download. Nah, caranya gampang, cukup Ctrl P ya, ataupun bisa di print jika sudah dikonekkan dengan printer ya. Nah, daftar pesanan harian ini otomatis menyambung dengan data barang. Jadi setiap barang yang masuk nanti akan menambah jumlah stok barang di sini ya. Tadi kita masukkan pisang hijau mini, kita coba lihat pisang hijau mini. Nah, ini datanya ada 21 ya. Kemudian apa tadi, kita coba roti gemblong ini ya, kan stoknya baru 1, kita coba, kita orderkan 20, insert, simpan. Nah, atau teman-teman nggak
gak mau nyetak struk ya, ini bisa klik no ya. Order barang sudah berhasil disimpan. Nah, kita cek gemblong. Nah, tadi stoknya 1, kemudian kita orderkan 20, maka stoknya sekarang ada 21 ya. Kemudian menu selanjutnya adalah penjualan barang. Nah, ini ada penjualan harian ya. Nah, nanti setiap pelanggan didata terlebih dahulu di menu ini, di data pelanggan. Nah, kemudian di kolom transaksi nanti diinputkan, kemudian pilih kode barangnya apa, yang dibeli apa, kemudian dimasukkan, misal insert ya, kemudian pilih lagi kode barangnya apa, kemudian klik insert lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan stok ini ya. Jika stoknya 1, kemudian jumlah pemesanannya 5, maka nanti akan ada notifikasi bahwa stok barang kurang gitu ya teman-teman. Nah, makanya di sini kita ganti yang stoknya cukup banyak. Nah, maka data sudah berhasil dimasukkan pada tabel. Nah, di sini jumlah itemnya ada 12. Kemudian total pembayarannya 46.000. Nah, ini ada dibayar berapa, kemudian di enter, serta kembaliannya adalah 3.500. Setelah itu klik simpan, cetak nota transaksi ya. Nah, ini adalah struk pembelian barang ya. Selanjutnya adalah retur barang. Nah, roti ini kan tidak tahan lama ya teman-teman, mungkin 1 sampai 5 hari itu sudah ada yang kadaluarsa ya. Makanya di sini disediakan kolom retur ya. Jadi roti apa saja nanti yang retur dicatat di sini, dan otomatis nanti akan mengurangi stok ya. Kita coba lihat daftar barang, daftar paling banyak di sini. Misalkan roti gemblong ini ya teman-teman. Nah, roti gemblong ini kita buat returnya 10 ya, returnya kita buat 10. Nah, kemudian kita simpan, tidak usah dengan nota. Nah, kita cek, maka stoknya akan menjadi 11 ya, karena tadi kan stoknya 21, kemudian retur 11, maka stoknya maksud saya retur 10, stoknya sekarang jadi 11. Kemudian ada laporan stok. Nah, laporan stok bisa dicetak semua atau dicetak per kode ya. Misalkan ini laporan stok barang roti 01 cheese cake, stoknya berarti di outlet ada 8, kemudian selanjutnya ada 17, 11 dan seterusnya. Setelah itu ini juga bisa dicetak per periode. Misalkan teman-teman mau nyetak yang kode 010 saja. Nah, ini tinggal dipilih di combo box, kemudian dipilih cetak ya. Nah, selanjutnya adalah laporan order. Nah, laporan order ini dibuat harian ya. Misalkan tadi kita sudah masukkan 1 buah data, dipilih sekarang tanggal 1, kita klik print. Nah, ini adalah order barang pada tanggal 1 ya. Kemudian laporan customer, ini adalah semua data customer bisa dicetak atau dicetak berdasarkan kode tertentu. Kemudian ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini juga dibuat harian ya, biar lebih mempermudah bagian accounting. Nah, ini penjualan harian, hari ini ada 3 buah ya. Kemudian selanjutnya ada laporan retur.
Nah, laporan return ini juga dibuat harian ya. Nah, oke, ini adalah pembahasan sekilas tentang menu admin ya. Jadi admin di sini bisa melakukan semua kegiatan atau banyak hal ya, bisa menginput user, data pelanggan, data barang, order dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan pimpinan? Kita coba logout. Nah, kita login sebagai pimpinan. Nah, pimpinan di sini kodenya adalah ADN002 dan passwordnya adalah pimpinan. Nah, jika kita masuk sebagai pimpinan, kita hanya bisa melihat laporan ya. Kita hanya bisa melihat laporan tanpa melakukan aktivitas lain seperti tambah user, data pelanggan, data barang dan lain sebagainya ya. Oke, itu sekian demo singkat ya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.